Selamat pagi anak-anakku di rumah. Apa kabar kalian selama liburan semester 1? Ibu harap kalian tetap sehat, semangat. Apalagi kita sudah sekarang masuki semester kedua. Pertama kali untuk pertemuan kita yang mengucapkan selamat tahun baru, semangat baru untuk pembelajaran kita di semester 2. Kalau kita mau melihat hasil rapor kalian semester 1 mungkin masih kurang puas dengan penilai kalian yang sudah dapat. Tapi Bu harapkan untuk semester ini coba belajar lebih giat lagi supaya nilai rapor Anda bisa naik, sehingga nanti untuk nilai keseluruhan bisa menaik atau meningkat. Kalau sampai kelas 2 terus kelas 3 nanti itu nilai terus meningkat, maka dipastikan Anda bisa masuk jalur SNPTN atau jalur undangan di universitas terkenal di Indonesia ini. Jadi Bu harapkan dari sekarang tetap semangat belajar, jangan bermalas-malas, kerjakan tugas, jangan menunda sampai guru marah. Pokoknya dikerjakan. Bagi anak-anak yang masih mendapat nilai di bawah KKM, silahkan menghubungi guru bidang studi yang bersangkutan karena ada batas perbaikan nilai sampai tanggal 14. Jadi Ibu harapkan jangan sampai nanti bermasalah di akhir kalau nilai semester 1 masih di bawah KKM bagi pelajaran-pelajaran yang lain. Saya pikir kalau nilai bahasa Indonesia anak-anak bagus. Ya, Ibu kasih jempol buat kalian karena kalian rajin mengerjakan tugas bahasa Indonesia. Baiklah, untuk pertemuan kita pertama kali ini untuk semester 2 pelajaran bahasa Indonesia itu bab 5, mengevaluasi teks negosiasi. Ya, sepertinya kata negosiasi ini sudah tidak asing lagi bagi kita ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering bernego apa saja. Mungkin antara guru dengan murid juga kalian bernego. Suatu saat misalnya Anda tidak mengerjakan tugas, Anda bernego, Bu, bagaimana Bu, kemarin saya sibuk, boleh nggak dikumpulkan nanti setelah seminggu, karena saya masih begini-begini, pulsa nggak ada. Nah, kamu yang bernego ke ibu menyatakan ya asalkan, jadi ada syarat, asalkan benar-benar kamu kerjakan, ibu siap menerimanya. Nah, itu suatu kesepakatan, ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mencari mufakat. Demikian juga dengan negosiasi di dalam membeli dan menjual. Misalkan orang tuamu menjual sebidang tanah, dia akan menawarkan tanahnya dengan nego. Dalam arti nego itu masih bisa digoyang, masih bisa ditawar, sehingga pihak yang menawar pun akan memberikan tawarannya apakah bisa diterima oleh si penjual. Banyak sekali, bahkan di pasar kita sering bernegosiasi, hanya beli sayur bayam atau mangga atau apa saja pun kita bernego. Jadi hal ini sudah hal yang biasa kalian dengarkan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan kalian lakukan sehari-hari. Tentu saja untuk mengevaluasi teks negosiasi ini ada 3 hal yang perlu kalian tahu nanti. Dengan mengevaluasi, Anda diharapkan mampu merumuskan ciri negosiasi. Nah, jadi kalau tadi kita sudah bernego, misalnya membelikan mangga dengan harga 30.000, terus kita menawar menjadi 28.000, kemudian ada persyaratan jangan dipilih yang besar-besar ya Bu, boleh yang penting bagus. Nah, di sini ada ciri-cirinya ya, ada ciri-ciri bernego, ada kesepakatan. Kemudian menjelaskan cara menyampaikan pengajuan dan penawaran. Bagaimana cara menyampaikan? Tentu kita dengan bahasa yang sopan antara yang menyampaikan pengajuan dan penawaran. Kemudian yang ketiga ada menjelaskan syarat tercapainya persetujuan. Bagaimana terjadinya persetujuan atau kesepakatan di antara kedua belah pihak? Tentunya kalau sudah ada antara pihak pertama dengan pihak kedua ada kesepakatan. Nah itu, kalau kita lihat di dalam buku Anda halaman 151, di situ ada teks 1 yaitu tentang negosiasi, kedua tentang HP baru, teks 3 tentang terima kasih Bumia. Nah, kalian baca ini, kalian baca apa itu negosiasi itu, dan dari situ akan kalian simpulkan apa itu ciri negosiasi. Kita lihat di sini cirinya. Dari ketiga teks itu ada, kita bisa menarik kesimpulan tentang ciri-ciri teks negosiasi, yaitu ada partisipan. Partisipan itu biasanya pihak yang menyampaikan pengajuan dan pihak yang menawar. Jadi partisipan ada dua hal, yaitu
pihak pertama dan kedua. Kemudian adanya perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak. Kalau tadi pihak yang menyampaikan pengajuan misalnya mangganya 30.000, penawar 20.000 sehingga disepakati menjadi 28.000 misalnya. Kemudian ada pengajuan dan ada penawaran. Kemudian yang terakhir ada kesepakatan sebagai negosiasi. Nah, itulah ciri nego. Kalau misalnya itu tidak terdapat di dalam bacaan negosiasi atau yang dikatakan dengan bentuk mungkin dialog, nah itu bukan sebagai negosiasi. Jadi harus menyangkut kepada 4 hal tadi, ada partisipan, ada perbedaan kepentingan, ada pengajuan dan penawaran, dan ada kesepakatan. Nah, nanti kamu lihat dulu di dalam teks 1, 2, 3 apakah ciri-ciri itu sudah ada pada ketiga teks tersebut. Ini tugas kalian. Kemudian setelah kalian sudah tahu apa itu ciri-ciri negosiasi, kalian bagaimana cara menjelaskan atau cara menyampaikan pengajuan dan penawaran. Kalau tadi di sini kita lihat penjual 30.000 Bu, murah. Nah, dia menyampaikan dengan bahasa yang sopan. Boleh kurang kan Bang? Belum boleh Bu, barangnya bagus loh Bu. Ini bukan karbitan masak di pohon. Nah, dia berusaha untuk menawarkan barang yang dijualnya dengan sangat bagus dan fakta tentunya. Gak mungkin dikatakan barangnya bagus tapi mangganya busuk. Kan orang yang menawar juga akan melihat mangganya gak bagus. Nah, artinya apa yang disampaikan oleh si penjual itu benar-benar nyata. Kemudian datang si pembeli, iya Bang, tapi harganya boleh kurang kan? Kan lagi musim mangga, 20.000 saja ya. Nah, itu satu contoh yang dikatakan dengan menyampaikan pengajuannya dan penawarannya, sehingga dengan bahasa yang sopan seperti yang kita lihat di sini. Jadi baik pembeli maupun pedagang dalam menyampaikan pengajuan maupun penawaran bersikap sopan, tidak menekan pihak lain, serta disertakan dengan alasan. Alasan tadi dia memberikan harga 30.000 karena mangganya bagus, matang di pohon. Kemudian dalam negosiasi menyampaikan alasan merupakan cara halus untuk membujuk pihak lain. Nah, itu tadi yang kedua, yaitu menjelaskan cara menyampaikan pengajuan dan penawaran. Tadi kita sudah tahu ciri negosiasi seperti apa, bagaimana kita cara menyampaikan pengajuan penawaran. Dan yang ketiga untuk pelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan syarat tercapainya persetujuan atau kesepakatan. Dari sini dalam mencapai kesepakatan selain menerima alasan yang disampaikan pihak yang menyajikan pengajuan, penawar biasanya juga mengajukan tuntutan. Ketika pengajuan dan penawar mencapai titik temu, terjadilah kesepakatan. Nah, seperti yang kita lihat pada teks HP, katanya ada persyaratan. Ayah akan membelikan HP untuk Rani asal, katanya. Terus asal apa ya? Tanya Rani tak sabar. Asal Rani rajin belajar dan berjanji akan menggunakan HP itu untuk hal-hal yang positif. Nah, disitulah tadi sudah ada kesepakatan. Jadi ketika pihak yang mengajukan tuntutan, Rani menyepakati persyaratan yang ditetapkan ayah, tercapailah kesepakatan. Kesepakatan yang terjadi menguntungkan kedua belah pihak. Rani mendapatkan HP yang baru yang diinginkannya, ayah mendapatkan hadiah prestasi belajar yang baik dari Rani. Jadi kedua belah pihak mendapatkan kepuasan. Ayah berhasil mendapat prestasi dari anaknya, kemudian Rani sebagai anaknya sangat senang mendapatkan handphone yang baru untuk digunakan untuk hal yang positif, untuk belajar, apalagi dalam situasi pandemi sekarang. Nah, itu 3 item yang kita pelajari dalam mengevaluasi, sehingga sudah kita evaluasi, kita nilai apakah itu termasuk negosiasi dari ketiga teks tersebut. Nah, jadi untuk tugas Anda sekarang, baca teks 1, baca teks 2, dan baca teks 3. Kemudian kerjakanlah pertanyaan-pertanyaan yang ada pada teks 1, teks 2, dan teks 3. Kira-kira bagaimana? Kemudian dilanjutkan dengan tugas yang halaman 155. Setelah menyimak dan mendiskusikan isi ketiga teks di atas, diskusikanlah hal-hal berikut. Nanti setelah masing-masing kalian mengerjakan teks 1, 2, 3, kita kembali lagi berkelompok nantinya antara 1, 2, 3, 4 orang dalam satu kelompok. Kita bentuk nanti apa itu kelompok bunga mawar, apakah melati atau euphorbia atau bunga Arnold dan lain sebagainya. Nanti kita akan bentuk kelompok kita dan kalian akan mengerjakan
tugas halaman 155, yaitu nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita lihat nanti dengan kerjaan teman kalian. Jadi kita nanti akan diskusi yang hebat. Artinya kalau kelompok A itu sebagai penyaji, yang kelompok B itu akan menjadi penyangga. Bagaimana pendapat dari kelompok A tadi? Bagaimana anak-anak mengerti ya tentang negosiasi? Tentu ada penawaran di sana. Ada penawaran, kemudian terjadilah kesepakatan dengan bahasa yang sopan, kemudian ada kepuasan antara pihak pertama dengan kedua, tidak ada yang dirugikan, mereka sama-sama senang. Saya pikir untuk pembelajaran kita untuk minggu ini sampai di sini saja. Silakan belajar lebih sungguh-sungguh, buka halaman 151, kerjakan teks 1, 2, 3, kemudian nanti kita bentuk kelompok diskusinya untuk mengerjakan tugas halaman 155. Gue harapkan tetap semangat ya. Jangan lupa kerjakan, mulai dari sekarang langsung kirimkan tugas ke GCR sehingga ibu langsung memberikan nilai nanti di GCR. Anda bisa melihat nilai Anda seberapa. Oke, terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Selamat pagi.